Sebelum melangkah lebih jauh, coba dipikirkan lagi. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang paling utama adalah menumbalkan satu orang anak yang paling disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sieun. Oke. Ketemu lagi sama gua Yudi di channel Jurig Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan kisah yang kemarin, pesugihan babi ngepet. Oke. Yang kemarin itu yang pas di part 1 itu ada sebuah keluarga ya. Jadi keluarga ini itu memang keluarga yang kaya raya ya. Terus ketika si ayahnya ini mengalami kecelakaan, keluarga ini itu jadi bangkrut. Nah terus nih si ibunya ini gak mau tuh jatuh miskin, makanya dia sama si sopirnya Bambang melakukan pesugihan babi ngepet. Nah yang jadi pertanyaan, di manakah letaknya ibu ini melakukan pesugihan babi ngepet, dan apakah mereka berhasil melakukan pesugihan ini? Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, ini bagi kalian yang memang punya cerita misteri atau cerita mistis, boleh nanti di kolom komentar cantumkan nomor telepon atau DM di IG saya di @fpmulyadi06 ya, atau enggak di FB saya di @dokumate. Oke. Dan satu lagi, nanti insya Allah untuk kedepannya, apabila channel Jurig Misteri ini bisa mendapatkan monetarisasi atau Google AdSense, insya Allah nanti pendapatan dari channel ini sebagian akan disumbangkan kepada orang tidak mampu atau orang fakir miskin ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Jadi yang kalian punya cerita horor apa cerita misteri nanti yang khusus buat yang daerah Cikarang, Bekasi, nanti biar saya yang samperin ya ke rumah kalian apabila kalian memang punya cerita ya. Oke, JM Misteri dimulai. Pagi itu Bunda dan sopirnya bersiap melakukan perjalanan yang jauh. Beliau pamit akan pergi keluar kota. Mungkin tidak langsung pulang dalam beberapa hari, meninggalkan semula uang jajan dan memberi uang belanja kepada pembantu yang mungkin cukup untuk seminggu ke depan. Waktu itu musim libur sekolah. Aku dan Janu hanya berdiam diri di rumah, tanpa menaruh rasa curiga. Anak seusia aku belum tahu apa-apa. Singkat cerita, Bunda sampai di sebuah tempat yang sepi, berada di tengah hutan yang jauh dari hingar-bingar suasana kota. Bambang mengantarnya ke rumah Mbah Dukun, orang yang biasa menjadi perantara saat ingin melakukan pesugihan babi ngepet. Kedatangan mereka disambut sangat baik. Dengan perasaan yakin, mereka masuk, lalu dipersilakan duduk. Percakapan di antara mereka bertiga pun dimulai. Apa maksud kalian berdua datang ke sini? Sebelumnya, mohon maaf, Mbah, jika kedatangan kami mengganggu waktunya. Jadi gini, maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta bantuan melakukan ritual pesugihan. Dari mana kamu tahu tentang saya?
Dulu saya pernah mengantar seseorang ke sini, Mbah. Tapi saya tidak ikut masuk. Saya hanya menunggu di bawah bukit sana. Oh, jadi begitu ya. Lalu, apa alasan kalian memilih jalan ini? Kami tidak mau jadi orang miskin, Mbah. Dulu kami punya harta yang banyak. Tapi sekarang usaha kami bangkrut. Kami ingin menjadi kaya lagi seperti dulu. Sebelum melangkah lebih jauh, coba dipikirkan lagi. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang paling utama adalah menumbalkan satu orang anak yang paling disayangi. Apa kalian sanggup? Bunda dan Bambang saling berpandangan. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Tapi Bunda sudah kehilangan akal sehat. Menyerahkan nyawa Janu untuk dijadikan sebagai tumbal. Dia sebut nama anak bungsunya itu kepada Mbah Dukun. Kami sudah mantap dengan pilihan ini, Mbah. Tolong bantu kami untuk menjalani ritualnya. Apapun akan kami lakukan, asalkan kami bisa kembali kaya. Kalau bisa, malah lebih kaya daripada sebelumnya. Baiklah, persiapkan diri kalian untuk melakukan ritual perjanjian dengan siluman babi. Pergilah keluar untuk mencari segala macam persyaratan yang diperlukan. Jika sudah lengkap semua, kembalilah ke sini di saat tengah malam. Jika dalam masa pencarian kamu berubah pikiran, jangan dilanjutkan. Tidak perlu kembali ke sini. Baik, Mbah. Kami pamit undur diri dulu. Bunda dan supirnya bergegas meninggalkan tempat itu, sambil mengingat benda apa saja yang harus disiapkan. Beberapa syarat sudah tersedia di dalam mobil. Bambang sudah mampir ke beberapa tempat sebelum sampai di tempat itu. Tinggal mencari kekurangannya saja. Siang telah berganti malam. Semua syarat untuk ritual sudah dipenuhi. Mobil diparkir di bawah bukit. Mereka berdua berjalan kaki menuju rumah Mbah Dukun. Malam yang sangat gelap, hutan yang sangat sepi. Kakinya terus melangkah, menyusuri jalan setapak yang sempit, terhimpit sepak belukar. Dinginnya malam merasuk sampai ke tulang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara burung hantu. Bias sinar rembulan menerobos lewat celah dedaunan. Sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, hanya demi mengejar nafsu mendapatkan kekayaan, mengabdikan diri pada belenggu setan. Singkat cerita, Bunda dan Bambang sampai di rumah Mbah Dukun itu lagi. Mereka dipersilakan masuk. Kedatangan mereka sudah menunjukkan bahwa memang serius melanjutkan ritual pesugihan. Terbukti dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Mereka bertiga duduk di ruangan yang remang-remang. Sumber cahaya hanya berasal dari nyala api lilin. Mbah Dukun mulai membakar kemenyan. Ritual perjanjian pesugihan segera dimulai. Tak beberapa lama kemudian, siluman babi itu muncul. Sosoknya tinggi besar. Badannya berbentuk manusia dan juga berbulu, dengan kepala babi hutan. Mbah Dukun menjadi perantara atau saksi. Perjanjian antara Bunda dengan siluman babi. Salah satu isi perjanjiannya adalah wajib menumbalkan salah satu anak Bunda. Diikuti dengan syarat-syarat yang lain. Perjanjian akan berakhir jika si pelaku sudah mengalami kematian. Kedua belah pihak sudah sepakat. Siluman babi itu mencabut beberapa helai bulu dari tubuhnya. Bulu itu akan bekerja seperti mantra sihir ketika diletakkan di atas kain jubah hitam. Ritual perjanjian babi ngepet telah usai. Siluman babi itu lenyap dari pandangan. Selanjutnya, Mbah Dukun menjelaskan cara kerja dan pembagian tugasnya. Nanti setelah tiba di rumah, wajib membuat kamar khusus untuk ritual. Memasang kain berwarna merah gelap di salah satu dinding ruangan.
menyiapkan nampan bulat yang terbuat dari anyaman bambu, bunga sesaji, dan ubo rampe lainnya. Lilin menjadi syarat yang paling utama. Orang yang bertugas menjadi babi harus memakai jubah hitam dan membaca mantra. Sementara orang yang menjaga lilin harus tetap terjaga, segera meniup lilin jika ada pertanda bahaya. Misi yang berhasil ditandai dengan munculnya uang atau perhiasan di nampan bambu tersebut. Bunda sudah mengerti sekarang. Dia sudah tidak sabar untuk segera melancarkan aksinya. Mah Dukun memberi tambahan informasi. Ritual berubah menjadi babi hanya bisa dilakukan setelah jam 12 malam. Idealnya dilakukan seminggu sekali. Malam yang paling kuat energinya adalah malam Jumat. Hasilnya bisa lebih maksimal dan menjodot uang berkali lipat. Tanpa terasa waktu bergulir cepat, mengantarkan bundaku pada jalan yang sesat. Semua hal sudah disampaikan tanpa ada satupun yang terlewat. Saatnya pamit pulang. Membawa bulu babi dan kain jubah berwarna hitam. Berjalan menembus malam yang sebentar lagi berganti pagi. Anak-anak di rumah sudah tidak sabar menanti. Siang itu Bunda sampai di rumah. Terhitung 3 hari setelah Bunda pamit untuk pergi keluar kota. Hatiku sangat senang menyambut kedatangannya. Ada banyak oleh-oleh yang dia bawa. Tapi ada satu bungkusan yang tidak boleh aku sentuh. Bungkusan yang dimaksud dalam kotak kardus. Kata Bunda itu barang milik sopir. Om Bambang membawa bungkusan itu ke kamarnya di samping garasi. Aku tak pernah menyangka jika itu adalah oleh-oleh dari siluman babi. Keesokan harinya, Bambang mempersiapkan ruangan khusus buat ritual. Rumahku sangat besar dan luas. Ada banyak kamar yang tidak terpakai. Dia memilih kamar yang paling strategis, kamar yang jarang dijamah oleh anggota keluargaku. Kamar yang paling jauh dari pantauan si pembantu. Bunda mengajakku jalan-jalan supaya Bambang bisa mempersiapkan semuanya. Adikku Janu dan pembantu juga diajak pergi untuk memastikan Bambang sukses dalam mempersiapkan kamarnya. Kami pulang ke rumah pada sore harinya. Tentu saja, setelah Bambang memberi kode kepada Bunda bahwa ruang ritual sudah siap digunakan. Memastikan bahwa semuanya sudah aman. Badanku letih setelah tadi seharian jalan-jalan. Setelah mandi dan makan malam, aku langsung rebahan di kamar. Tak lama kemudian, aku ketiduran. Detak jam dinding terus bergeming. Malam semakin larut. Alam mimpi sudah menyambut. Aku tertidur pulas di kamar favoritku di lantai rumah paling atas. Jam 12 malam telah tiba. Bunda berjalan pelan menuruni anak tangga, menyusuri area dalam rumah yang sepi, tanpa ada rasa takut yang menghantui. Dorongan untuk tetap menjadi orang kaya membuat semangatnya kian membara. Dibantu oleh Bambang yang bukan hanya sebagai sopir. Dulu setiap pagi Bambang mengantar ayah pergi ke kantor. Sekarang dia menjaga lilin saat Bunda melakukan pekerjaan yang kotor. Percobaan pertama dimulai. Bunda menutupi tubuhnya dengan jubah hitam. Mantra merubah wujud dia ucapkan. Tubuhnya menggigil seperti kesurupan. Seketika tubuhnya berubah jadi seekor babi. Babi itu berjalan keluar menembus tembok, sambil mengendus-endus mencari aroma harta dari tetangga terdekat. Target pertama adalah rumah Pak Surya, rekan kerja ayah yang dulu pernah diangkat jadi asisten direktur. Orang yang paling kaya di komplek tersebut. Babi berlari dengan cepat, menembus rimbunan di tengah gelap malam. Langkahnya berhenti di pojokan rumah Pak Surya. Tubuhnya dia gesekkan ke tembok, digesekkan berulang kali sambil mengucapkan mantra penyedot harta. Bambang tetap fokus menjaga lilin, nyala apinya tenang. Tandanya babi dalam keadaan aman. Tiba-tiba ada tumpukan uang kertas muncul di depannya, disusul dengan perhiasan emas berupa kalung dan gelang. Bambang merasa senang, ternyata semudah itu mendapatkan uang. Dia berusaha tetap kalem sambil menahan tawa. Takut ada penghuni rumah yang terbangun ketika mendengar suaranya. Bambang tetap fokus menjaga lilin. Nyala apinya tenang, tandanya babi dalam keadaan aman.
Gimana tuh guys ceritanya? Serem kan? Creepy juga kan? Oke, gua ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua dan kalian semua bisa mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang saya ceritakan ya. Oke. Dan bagi kalian juga bisa membantu channel ini biar cepat bisa monetarisasi, dan nanti insya Allah sebagian dari pendapatan channel ini akan disumbangkan kepada fakir miskin ya. Oke, dan apakah yang terjadi pada ibu ini setelah melakukan pesugihan babi ngepet? Apakah dia makin kaya atau memang dia yang ditumbalkan sendiri? Oke, ditunggu part 3-nya ya. Oke, salam gua Yudi Mulyadi dan JM Misteri berakhir.